Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali bertemu dalam virtual online pembelajaran mata kuliah Ulumul Hadis. Kita bersyukur pada Allah kita diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin, dan salawat kepada Rasulullah SAW. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Hari ini kita akan mendiskusikan satu topik makalah dari saudari kita Malinda tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Mari kita buka forum perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Semoga Allah senantiasa merahmati proses perkuliahan ini dan Allah membukakan pintu-pintu kebaikan pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan pada saudari Malinda untuk menyampaikan poin-poin penting dari makalahnya. Mungkin 15 menit. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Tentu kita ketahui bersama bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber kemudian ini tidak sejarah dan pengembangan istilahnya berkembang terjadi sampai penghujung abad pertama Hijriah. Pada umumnya mereka lebih memprioritaskan hafalan pada masa sahabat mulai dalam kemudian pada masa penulisan hadis ini pada abad pada masa Sahifah. Kemudian ada masa pembukaan hadis yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Di sini terjadi kodifikasi resmi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengirim surat kepada Abu Bakar bin Muhammad Han menuliskan hadis. Kemudian yang selanjutnya ada masa pentasihan hadis. Nah, disinilah para perawi ini secara mendalam diteliti baik dari perawinya, sanad dan matannya. Kemudian yang terakhir ada masa kontemporer yaitu masa setelah pengkajian hadis hingga sekarang ini yang dikaji oleh orientalis yakni Ignaz Goldziher dan Joseph Scam. Kemudian sebagai kesimpulan dari makalah ini ada beberapa poin penting yang saya tuliskan di sini. Yang pertama, periode hadis di mana Rasulullah melarang sahabatnya untuk menulis hadis karena disebutkan hadis bercampur aduk dengan Al-Quran yang dikumpulkan pula pada saat itu.
Kemudian masa pentasihan atau penyeringan hadis dimulai ketika pemerintahan dipegang oleh Bani Abbas, khususnya sejak masa Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir sekitar tahun 201 sampai 300 Hijriah. Masa kajian hadis, para ulama hadis mengalihkan perhatian untuk menyusun kitab-kitab hadis dan topik-topik tertentu seiring gugurnya para penghafal hadis, sehingga khalifah pada masa itu mengeluarkan atau mengirim surat untuk menulis hadis karena ditakutkan hadis-hadis yang dikumpulkan itu hilang. Baik, mungkin itu paparan singkat dari saya. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman sekalian. Silakan. Oke, terima kasih banyak Saudari Malinda. Saya kira masih banyak hal yang mesti dielaborasi, ya, dikaji. Terlalu singkat Saudari Malinda menyampaikan makalahnya. Saya kira makalahnya kan cukup berapa halaman ini? Ada 30 halaman. 30 ya. Artinya penjelasannya bisa lebih panjang. Tapi saya berharap teman-teman semua sudah bisa membaca naskah makalah yang dikirimkan oleh Saudari Malinda, sehingga teman-teman bisa memberikan tanggapan, ya, pertanyaan dari hal-hal yang mungkin kita bisa diskusikan pada siang ini. Silakan teman-teman. Mbak. Ya, silakan yang ingin menyampaikan tanggapan, pertanyaan. Sedikit, Ustadz. Ya, silakan. Ustadz. Ya, Fatih Adi Zain, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, alhamdulillah tadi saya sudah sempat membaca makalah dari Saudari Malinda. Di dalam makalahnya dijelaskan bahwasanya para ulama itu ketika berbeda di dalam melihat bagaimana periodisasi pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa ulama dalam melihat periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hadis ini berbeda? Apa yang menjadi latar belakang perbedaannya? Kenapa para ulama berbeda? Kemudian dari perbedaannya ini, apakah itu memiliki dampak di dalam pertumbuhan dan perkembangannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pada masa sahabat, pertama bahwasanya pada masa sahabat di situ juga para sahabat mengumpulkan Al-Quran. Ada fokus yang lain yang dilakukan oleh para sahabat. Kira-kira bagaimana perang para sahabat di dalam mengumpulkan hadis pada saat itu? Karena di samping ada Al-Quran juga yang mau dikumpulkan. Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Ustaz. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Fatih Adi Zain. Mungkin Saudari Malinda bisa langsung memberikan tanggapan balik dari 3 pertanyaan. Jadi yang pertama tadi, apa dasar kenapa berbeda para ulama membuat tipologi sejarah perkembangan ini. Yang kedua, apa dampaknya dari perbedaan itu. Dan yang ketiga, tentang pada masa sahabat. Silakan. Baik,
Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini ada memang pembagian beberapa periode hadis terkait periodisasi atau masa-masa perkembangan hadis. Ulama berbeda dalam penyusunannya. Namun mereka hanya apa latar belakang dari pembagian itu. Namun dapat dilihat dari pembagian yang saya uraikan di sini ada dua, yaitu Muhammad Abdul Rauf dan Muhammad Hasbi As-Siddiq. Di sini kita bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan, di mana Muhammad Abdul Rauf membagi 5 periodisasi, sedangkan Hasbi As-Siddiq membagi ke dalam 7 periodisasi. Dapat teman-teman dapat membaca di halaman 9. Saya tuliskan di situ, di mana ada periode musannaf, musnad, pensahihan, dan fase pensyarahan dan analisis. Kemudian sedangkan Hasbi As-Siddiq membagi periodisasinya dari masa turunnya wahyu, masa kehati-hatian dan mengurangi periwayatan, masa tersebarnya periwayatan ke berbagai pelosok daerah, masa penulisan, masa pemurnian atau pentasihan, masa pembersihan penghimpunan, dan masa penelitian dan pembahasan. Kemudian apakah memiliki dampak dari periodisasi ini? Melinda, bisa dijelaskan dulu sudut pandangnya dua ulama itu. Misalnya Abdul Rauf itu membaginya dalam tinjauan apa dia? Kemudian Hasbi As-Siddiqi meninjaunya pada tinjauan apa? Jadi saya kira perbedaannya itu kan pada perbedaan sudut pandangnya. Coba Anda simpulkanlah dari makalah Anda itu ketika Anda sudah membaca tipologi dari Rauf itu, lihatlah kalau Abdul Rauf itu melihat aspek mana dia. Baik. Syukran Ustaz. Ya. Baik, menurut pribadi Muhammad Abdul Rauf di sini dia melihat dari sudut pandang pengumpulannya Ustaz. Dari materi-materi yang dikumpulkan berbentuk suhuf, musnad, lembaran-lembaran. Kemudian sedangkan Hasbi As-Siddiq melihat dari sanadnya, turunnya periodisasi ini kepada dari masa Rasulullah, sahabat, tabi'in hingga sekarang ini. Ya. Dampaknya itu apa? Ada implikasi tidak? Ya, Ustaz. Apa dampaknya dari dua tipologi itu? Oh iya, dampak dari periodisasi ini menurut saya pribadi mungkin lebih signifikan periodisasi yang dikemukakan oleh Hasbi As-Siddiq. Oke, yang ketiga. Baik, yang ketiga, bagaimana peran sahabat dalam mengumpulkan hadis? Pada masa sahabat, pengumpulkan hadis lebih diperkuat pada hafalan-hafalan hadis, karena sebagaimana kita tahu bahwa orang Arab terkenal dengan hafalannya. Jadi sahabat lebih menitik beratkan pada hafalan-hafalan dalam mengumpulkan hadis. Ada pula yang menulis hadis sekitar 50 sahabat, itu pun atas inisiatif sendiri, karena pada masa itu Rasulullah masih melarang untuk menulis hadis yang diriwayatkan atau yang mereka lihat, perbuatan Nabi yang mereka lihat menulis sendiri. Sehingga ada beberapa sahabat yang memiliki sohifah, karena pada masa itu Rasulullah masih melarang dan mengkhawatirkan Al-Quran bercampur aduk dengan hadis. Itu.
Oke, terima kasih banyak. Kembali ke Zain. Ada tanggapan baliknya Zain dari jawaban tadi Linda? Terkait dengan pertanyaan terakhir Ustadz, akan bahwasanya memang pengumpulan hadis pada masa sahabat itu mayoritas dalam sistem penghafalan para sahabat, dikarenakan pada saat itu memang budaya orang Arab pada saat itu terkenal dengan sistem menghafalnya, cara menghafalnya. Tapi kenapa kemudian, kan ada sabdanya Nabi bahwasanya janganlah kamu menuliskan Al-Quran. Akan tetapi kemudian ada sahabat yang kemudian menulis. Apakah ini termasuk pembangkangan terhadap Nabi atau bagaimana? Bagaimana ini pemateri? Karena ada riwayat yang kemudian atau sabda Nabi bahwasanya janganlah kalian menuliskan Al-Quran. Jangan sampai bercampur baur dengan Al-Quran. Tapi ada kemudian tadi disampaikan oleh saudari pemateri bahwasanya ada beberapa sahabat sampai 50 sahabat yang kemudian dia menuliskan hadis. Apakah ini tidak termasuk pembangkangan terhadap Rasulullah? Silakan Saudari Marlinda. Ada penajaman pertanyaan. Saudari Zain menjelaskan bahwa kebijakan utama Rasulullah itu adalah melarang sahabatnya untuk menulis hadis. Tapi faktanya tadi Anda mengatakan bahwa ada 50 sahabat ya, yang secara pribadi menulis hadis. Ya, bagi Zain, apakah itu bukan sebuah pembangkangan terhadap larangan Nabi itu? Oh iya, terima kasih atas komentarnya. Sahabat yang menulis hadis dari Rasulullah karena mereka begitu antusiasnya menerima ajaran-ajaran dari Rasulullah sehingga mereka menulis untuk disimpan untuk dirinya sendiri, bukan untuk disebarluaskan, karena pada saat itu Nabi masih melarang untuk diadakan kodifikasi secara resmi karena ditakutkannya itu tadi yang pertama bercampurnya Al-Quran dengan hadis. Jadi yang ditulis itu hanya disimpan untuk dirinya sendiri karena begitu antusiasnya menerima ajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Seperti itu. Itu bukan pembangkangan ya? Menurut saya sih bukan, Ustaz. Itu hanya semacam kesan yang diambil dari Rasulullah. Ya, silakan Mariadi. Apakah kemudian Rasulullah mengetahui para 50 sahabat ini bahwasanya dia menulis hadis, samping dia menghafal, dia juga menuliskan hadis. Apakah Rasulullah tahu? Kalau memang Rasulullah, bagaimana kemudian responnya Rasulullah terhadap para sahabat ini, para sahabat yang kemudian menuliskan hadis? Mungkin jelaskan. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan dalam sebentar. Ya, Pak Abid. Ya, Pak. Saya sebentar. Sedikit. Saya hanya ingin menambahkan tadi jawaban dari saudara pemateri, Ustaz. Ya, silakan. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh saudara Faryadi Zain mengenai tadi larangan menulis selain daripada Al-Quran itu sendiri berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senada tadi yang dijawab oleh saudari pemateri bahwa para sahabat itu menulis sebuah hadis bukan untuk
dipublish, tetapi hanya konsumsi pribadi seperti itu, Ustaz. Saya juga melihat bahwa larangan penulisan selain Al-Quran berdasarkan hadis itu tadi, tatak tubuh ani dari Al-Quran, mungkin seperti itu redaksi hadisnya. Ini saya kira perlu untuk dikaji bahwa apakah Rasulullah melarang dalam hal sebuah gerakan yang masif, bukan larangan untuk menulis secara pribadi. Saya kira seperti itu, Ustaz. Melihatnya seperti itu, larangan itu ya. Terus terkait tadi mengenai apakah Nabi mengetahui beberapa sahabat yang telah menulis hadis, saya rasa Nabi pun mengetahuinya. Ini bisa kita lihat pada respon Nabi SAW yang mengeluarkan hadis bahwa janganlah kalian mengada-ada tentang saya. Barang siapa yang mengada-ada hadis maka tempatnya di neraka. Mungkin saya tidak kurang tahu masalah redaksi fullnya begitu. Terima kasih. Oke, masih ada yang lain? Baik, sedikit tambahan, Ustaz. Ya, atas nama siapa? Terkait sanggahan tadi dari teman yang bertanya, Ya. Bisa dibaca pada halaman 16. Di sini saya mengungkapkan 2 hadis yang bisa dikatakan kontradiksi, karena pada hadis yang pertama itu melarang, ditakutkan bercampur aduk antara hadis dan Al-Quran. Walau demikian, Nabi mengizinkan kepada orang-orang tertentu yang betul-betul mampu membedakan antara hadis dan Al-Quran, sehingga mengizinkan orang-orang tertentu untuk menulis hadis. Gitu. Ya, pada dasarnya ada 2 kebijakan Nabi. Ya. Jadi kebijakan umumnya dia melarang menulis hadis, ya, dengan beberapa alasan itu. Tetapi pada sisi yang lain, dia juga membuat kebijakan yang sifatnya khusus, itu mengizinkan sahabat menulis hadis. Tetapi sahabat-sahabat yang diizinkan menulis itulah orang-orang yang memiliki daya hafalan yang lemah, ya, sehingga mesti didukung oleh tulisan. Ya, mungkin 50 orang sahabat yang tadi Saudari Malinda sampaikan, mungkin itu masuk kategori sahabat-sahabat yang diizinkan oleh Nabi, ya, kemudian punya problem kelemahan pada daya hafalan. Ya, meskipun juga ada memang sahabat-sahabat tertentu yang secara sembunyi-sembunyi menulis hadis. Pertanyaannya tadi Fahriyadi Zain, apakah itu bukan sebuah pembangkangan dari perintah Nabi? Jadi kalau kita mau lihat secara lahiriah, mungkin bisa dianggap sebagai pembangkangan dari larangan Nabi itu. Ya, khususnya bagi mereka yang bagi sahabat yang punya daya hafal yang kuat tapi tetap menulis hadis. Tetapi saya kira Nabi itu sangat bijaksana, sangat bijaksana. Meskipun kalau misalnya Nabi sampai tahu bahwa ada sahabat-sahabat yang menulis dari beliau, tapi kan ada pernyataan Nabi, ada hadis Nabi bahwa tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali wahyu. Jadi Al-Quran itu wahyu, hadis juga ya wahyu juga. Nah, cuma kalau hadis itu wahyu yang tidak tertulis. Ya. Mungkin itu. Atau masih ada pandangan-pandangan lain? Silakan, mungkin Radian. Jadi yang tadi pertanyaan kedua dari Zain ya tentang sahabat. Kalau Malinda membaca dengan baik uraian dari Hasbiyah Siddiqi ya, tentang perkembangan hadis di periode kedua, periode sahabat,
Itu masa sahabat itu yang diwakili oleh khalifah yang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Di masa Abu Bakar itu adalah masa pengetatan riwayat, penyederhanaan riwayat. Jadi pasca Nabi meninggal, Abu Bakar itu membuat kebijakan yang melarang sahabat untuk menyampaikan banyak riwayat hadis. Ya, fokus pada perhatian pada Al-Quran. Ya, demikian pula di masa Umar. Bahkan kalau kita ingin mengkaji lebih jauh masa sahabat ini, saya kira masa sahabat itu di ujung kekhalifahan Ali, ya, di situ mulai muncul konflik internal umat Islam. Saya kira sinilah awal mulanya hadis kemudian mengalami tantangan yang begitu berat, ya, karena munculnya hadis-hadis palsu itu, hadis-hadis maudhu. Ya, jadi hadis yang tadinya dihafal oleh sahabat, ucapan-ucapan Nabi yang dihafal oleh sahabat, kemudian terkontaminasi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, ya, membuat pernyataan-pernyataan yang mengatasnamakan Nabi. Ini yang kemudian saya kira yang menjadi faktor kemudian banyak keraguan kita tentang hadis itu. Jadi kalau misalnya Saudari Malinda dan teman-teman semua ingin mengelaborasi masa sahabat ini, saya kira di masa sahabat itu, satu sisi sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang pertama kali menerima, menyaksikan, ya, Nabi, ya, menerima ucapan Nabi, melihat perbuatan Nabi, bahkan sahabat sendiri melakukan perbuatan yang kemudian dijustifikasi oleh Nabi. Tapi pada masa perkembangan berikutnya di era sahabat sendiri, ya, karena konflik internal, ya, akibat politik itu kemudian di masa sahabat juga itu hadis terkotori, ya, terkontaminasi dengan ucapan-ucapan yang mengatasnamakan Nabi. Mungkin tambahan dari saya. Atau mungkin ada pendalaman lebih jauh, silakan teman-teman. Pada masa sahabat itu. Ya, kemudian baik, saya Ustaz. Ya, silakan. Saya ingin bertanya satu hal dan juga menanggapi dari makalah Saudari Malinda. Berkaitan di perkembangan hadis di masa sahabat, sini saya juga mengetahui sejarah dari pengaruh daripada hadis tersebut, munculnya beberapa sekte atau misalkan mazhab lah, ya, ada yang berpandangan keras dan juga ada juga berpandangan keras seperti kaum Mu'tazilah. Nah, dan itu semuanya mengacu